Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Saudara-saudara, WhatsApp merupakan salah satu aplikasi yang cukup populer di Indonesia. Melalui aplikasi ini kita bisa berkomunikasi secara langsung dan mudah. Tidak hanya sekedar chat atau menulis pesan pendek, tetapi kita juga bisa telepon, kita bisa video call, yang juga melibatkan beberapa orang. Bahkan kita bisa membuat sebuah grup yang isinya juga bisa melibatkan banyak orang. Sehingga komunikasi yang kita lakukan tidak lagi hanya sekedar orang per orang, tetapi kita juga bisa melibatkan banyak orang sekaligus. Sehingga kita seperti berada dalam sebuah perkumpulan, di mana kita hadir di dalamnya. Namun bersama dengan kemudahan-kemudahan yang kita terima dari aplikasi ini, tidak jarang kita pun menjadi kesal karena kita merasa terganggu. Tiba-tiba saja kita menerima sebuah chat atau sebuah pesan pendek yang tidak kita inginkan. Apakah itu gambar-gambar atau tulisan yang bernada humor, atau yang serius, bahkan bisa jadi pesan-pesan yang bermaksud untuk melakukan penipuan terhadap diri kita. Dan tentunya ada banyak alasan lain yang membuat kita menjadi merasa terganggu. Sehingga pada akhirnya mau tidak mau, bahkan mungkin secara terpaksa, kita harus melakukan pemblokiran terhadap nomor-nomor tertentu. Akibatnya, kita tidak bisa ditelepon, kita tidak bisa dikirimi pesan, kita tidak bisa di video call, kita tidak bisa dilibatkan ke dalam grup. Komunikasi kita terputus. Bahkan diputuskan secara sengaja oleh kita. Sekali lagi, alasannya karena kita tidak ingin terganggu. Pertanyaannya, haruskah kita melakukan pemblokiran? Dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 17 dan 18 dikatakan, "Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadat kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Saudara-saudara, melakukan pemblokiran terhadap hal-hal yang berdampak buruk, yang tidak baik dan tidak benar untuk diri dan kehidupan kita dengan segala aktivitas yang kita lakukan, memang perlu dilakukan. Karena jika tidak, maka hal yang pertama bisa membuat kita memalingkan diri dan memalingkan hidup kita dari hal-hal yang baik, semua yang benar. Bahkan bisa juga membuat kita tidak mau mendengar, kita tidak mau melihat, kita tidak mau mengalami hal-hal yang baik dan benar itu. Kemudian hal yang kedua, bisa menyesatkan diri dan hidup kita, sehingga kita berjalan di jalan dan ke arah yang salah, yang membuat kita lebih menyukai melakukan hal-hal yang buruk daripada melakukan hal-hal yang baik.
Yang ketiga, bisa mengajak diri kita untuk membiarkan diri dan hidup kita dikuasai dan diperbudak oleh nafsu keinginan diri sendiri yang membuat kita gagal untuk memaknai hidup yang adalah anugerah Allah. Sehingga kita kehilangan kesempatan hidup bersama dengan Allah. Pemblokiran untuk hal-hal yang buruk, yang tidak baik, dan tidak benar itu perlu. Namun demikian, kita jangan memblokir Allah. Jika kita memblokir Allah, maka bukan hanya berdampak terputusnya komunikasi antara kita dengan Allah, tetapi kita juga bisa memutuskan relasi kita dengan Allah. Bahkan juga dengan sesama yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah, sampai hari ini, siapakah yang sudah kita blokir? Iblis dengan segala kuasa jahat dan buruknya? Ataukah Allah dengan kuasa kasih dan kebaikannya? Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Saudara-saudara, setiap saat Allah mengetuk pintu hati kita, setiap saat Allah mengirimi kita pesan untuk diperhatikan dan direspon dengan baik oleh kita. Oleh sebab itu, bukalah pintu hati kita untuk Dia, supaya Dia masuk ke dalam kehidupan kita dan mengubahkan kehidupan kita menjadi baru, bukan seperti apa yang kita inginkan, tetapi seperti yang dikehendaki oleh Allah. Janganlah kita mengeraskan hati kepadanya, dan jangan kita memblokir Allah. Jangan pernah kita merasa terganggu dengan hal-hal yang baik dan benar. Jangan pernah kita merasa terganggu dengan Allah sehingga kita memblokirnya. Tetapi terganggulah jika kita tidak bisa memblokir iblis dan kuasa jahatnya. Sebab jika kita tidak bisa memblokir iblis dan kuasa jahatnya, kita akan menjadi orang-orang yang jauh daripada Allah dan tidak akan pernah hidup bersama dengan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami untuk memblokir iblis dan kuasa jahatnya, agar kami tetap bisa berelasi dan berkomunikasi baik dengan Engkau secara akrab dan mesra. Juga kami tetap dapat berelasi dan berkomunikasi dengan baik dengan sesama di sekitar kami, sehingga kami tetap di dalam persekutuan yang utuh dengan Engkau dan dengan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.